merasa bingung ya, banyak ketentuan. Ini gimana caranya, ini masuk betul, pasal mana gitu ya. betul, Mas. Yang pengecualian ini diatur sedemikian rupa, Mas Yan, agar memberikan kepastian, gitu ya, mempermudah pajak ini, Mas Yan. Harapannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban instansi pemerintah itu bisa menambah pengawasan, menambah basis data pelaku ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Adil kata Lino, Baju Ramin Kasaruga, Pasengat Kasubata, harus. Halo kan pajak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Makan nasi pakai ikan, bisa digoreng, bisa dipepes. Ketemu lagi dengan saya Aryan, menemani dalam Baca Ketapang Podcast. Podcast yang akan mengupas mengenai aturan, layanan, isu-isu mengenai perpajakan yang dikemas secara ringan namun tuntas. Kawan pajak, pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan sumber dana keuangan, sumber daya keuangan yang cukup ya. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama yang menyumbang sebagian besar penerimaan negara. Dengan pajak yang kita bayarkan bisa digunakan untuk membiayai pembangunan nasional baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor-sektor yang lain. Instansi pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam mengamankan penerimaan negara. Dengan pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional. Pada episode kali ini, kita akan bahas mengenai instansi pemerintah, apa itu instansi pemerintah, dan bagaimana instansi pemerintah memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sini, di studio, kita sudah menghadirkan narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Bapak Putut Rahmanto, Kepala Seksi Pengawasan di KPP Pratama Ketapang. Apa kabar Pak Putut? Alhamdulillah baik, Mas Aryan. Apa kesibukannya kali ini, Pak? Karena memang di KPP Pratama Ketapang ini, Mas Aryan, saya dikasih tanggung jawab untuk pengawasan wajib pajak. Jadi memang apalagi ini sudah menjelang akhir tahun anggaran, Mas Aryan. Jadi memang benar-benar kita fokus untuk pencapaian penerimaan, Mas Aryan. Ini Pak Putut ini walaupun ya kalau umurnya beda jauh ya Pak dengan saya Pak ya. Tapi masih sering olahraga. Ya. Saya masih sering ketemu futsal ya Pak ya. Siap. Yang lain apa Pak? Ada olahraga yang lain? Kebetulan memang saya dari kecil hobinya tenis lapangan. Oh, tenis. Jadi dari kecil Pak? Dari kecil saya udah pegang raket. Biasa. Iya. Dari sejak SD, masuk SD itu saya udah pegang raket tenis lapangan, Mas Aryan. Jadi memang hobi utamanya itu. Jadi di sela-sela kesibukan ini, pekerjaan di kantor pajak ini, kita ya sambil menjaga kebugaran, kesehatan dengan olahraga tenis lapangan, Mas Aryan. Apalagi bidangnya adalah pengawasan ya Pak ya. Pengawasan untuk pengamanan penerimaan negara itu yang bisa dibilang menjadi core bisnisnya kantor pajak ya Pak ya. Siap, betul. Nah, jadi harus work-life balance ya Pak ya? Iya, harus seimbang ya Mas Aryan. Harus seimbang. Ya. Jadi pekerjaan di kantor juga tuntas, nanti badan juga tetap bugar, sehat, begitu ya Pak ya? Iya, siap. Betul Mas Aryan. Siap. Baik, Bapak Putut Rahmanto, mungkin bisa disapa dulu ini para kawan pajak pemirsa yang ada di seluruh Indonesia mungkin Pak, ini bisa disaksikan dari seluruh Indonesia. Silakan Bapak, bisa disapa dulu. Terima kasih Mas Aryan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi kepada seluruh pemirsa, kawan pajak dimanapun Anda berada. Semoga hari ini seluruh aktivitas kegiatan pemisahan pajak senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga dapat optimal dalam menjalankan kegiatan dan aktivitasnya. Siap. Baik, kawan pajak. Ini Pak Putut, pada episode kali ini kan kita mau membahas mengenai instansi pemerintah, Pak. Instansi pemerintah itu
kewajiban perpajakannya seperti apa, pada intinya seperti itu. Cuma ini perlu dibatasi dulu atau diberikan pengertian dulu, apa sih instansi pemerintah itu apa? Itu berdasarkan atau mungkin dasar aturan yang kita sampaikan di sini, atau itu apa sebagai disclaimer kita pada episode kali ini, bahwa yang kita sampaikan ini adalah berdasarkan peraturan nomor sekian, seperti itu Pak. Siap, Mungkin terima kasih Mas Aryan ya. Jadi pemirsa kawan pajak dimanapun Anda berada, jadi untuk instansi pemerintah ini memang ada aturan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang hak dan kewajibannya, gitu ya. Semua hak dan kewajibannya diatur dalam satu PMK, yaitu PMK 231 tahun 2019, Mas Aryan dan kawan pemirsa kawan pajak. Jadi di dalam PMK ini di pasal 1 ayat 9, Mas Aryan, itu dijelaskan pengertian yang dimaksud dengan instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah itu adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, serta instansi pemerintah desa. Di mana mereka ketiga instansi ini menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, gitu ya, serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, gitu ya. Betul. Anggaran. Nah, kemudian dirinci lebih lanjut, Mas Aryan, bahwa untuk instansi pemerintah pusat itu terdiri dari satuan kerja, Satker, kalau kita sering sebut Satker ya, Mas Aryan ya. Satker, lembaga kementerian diantaranya, kemudian Satker lembaga non kementerian, atau juga kesekretariatan lembaga pemerintah maupun kesekretariatan lembaga non-struktural. Non-struktural. Nah, termasuk di dalamnya, yang termasuk instansi pemerintah pusat, Mas Aryan, itu Badan Layanan Umum. Ya, Badan Layanan Umum. Itu instansi pemerintah pusat. Kemudian juga yang berikutnya instansi pemerintah daerah. Gitu ya. Instansi pemerintah daerah itu instansi pemerintah Satker, satuan kerja perangkat pemerintah daerah provinsi. Yang pertama, yang kedua, satuan kerja perangkat daerah tingkat kabupaten ya, atau kota, tamadya ya Mas Aryan ya. Dan termasuk di dalamnya itu Badan Layanan Umum Daerah. Kalau yang pusat tadi Badan Layanan Umum, kalau yang untuk instansi pemerintah daerah itu Badan Layanan Umum Daerah. BLU, ya. BLUD ya Pak ya. BLUD untuk yang daerah gitu ya. Yang untuk BLU itu yang untuk instansi pemerintah pusat. Dan yang terakhir instansi pemerintah desa. Nah, itu instansi pemerintah yang memang mengelola anggaran yang terkait dengan keuangan desa. Nah, ketiga instansi ini, Mas Aryan, itu wajib menyelenggarakan akuntansi, sistem akuntansi, dan menyusun laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi tersebut. Iya, itu Mas Aryan untuk pengertian dari instansi pemerintah yang diatur dalam PMK 231 tahun 2019 ini. Ya, PMK 231 instansi pemerintah. Jadi sudah tertera secara jelas di PMK 231 tahun 2019 ini Pak ya. Kemudian nanti kan berarti kita bahasanya di PMK 231 ini. Ini masih berlaku Pak atau ada perubahan Pak? Sebenarnya masih berlaku. Cuma memang di dalam perjalanannya PMK ini mengalami perubahan berupa penyempurnaan, Mas Aryan. Disempurnakan, disesuaikan dengan kondisi terkini terkait dengan probis keuangan pemerintahan, gitu ya. Dan aturan yang menyempurnakan merubahnya itu di PMK 59. PMK 59, Mas Aryan, tahun 2022. Itu yang menyempurnakan dari PMK ini, PMK ini. Ya. Itu terkait sama HPP kemarin ya Pak ya? Iya, betul. Harmonisasi peraturan perpajakan. Ya. Nah, ini di PMK 59 ini yang berubah apa Pak? Ada banyak yang berubah atau ada penambahan apa? Siap, betul Mas Aryan. Jadi PMK 59 ini menyempurnakan dari PMK 231 tadi ya Mas Aryan ya. Memang tidak banyak perubahannya. Hanya menambahkan pengaturan terkait dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah yang kaitannya dengan pembelanjaan melalui sistem informasi pemerintah. Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, SIPP, ya, yang pertama. Kemudian
pembelanjaan melalui marketplace, gitu ya, sama pembelanjaan yang menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, itu ada pada intinya aturan itu yang ya. ditambahkan di situ, Mas Aryan. Iya. Berarti nanti ini selain dari PMK 231, nanti terkait dengan PMK 59. Terkait Iya, update tadi betul. ada SIPP, pengadaan melalui SIPP, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Kemudian dengan kartu kredit pemerintah dan pembelanjaan dari marketplace ya Pak ya. Karena di Marketplace, sini betul, Mas karena Aryan. belanja di marketplace itu relatif lebih mudah mungkin ya Pak. Betul. Dan secara perkembangan sekarang lebih tren untuk berbelanja itu, masyarakat berbelanja itu menggunakan marketplace. Marketplace ya. Ya, lebih. termasuk instansi pemerintah ini, Mas Aryan. Iya. Karena bisa jadi di lokasi-lokasi tertentu itu bendahara instansi pemerintah ini susah untuk mencari, gitu ya, untuk mencari belanja Iya. barang-barang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga menggunakan melalui marketplace ini. Mas Aryan. Ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kan kalau pajak itu misalnya pajak penghasilan ya Pak ya, pajak karena objeknya ada penghasilan, kalau kita mendapatkan penghasilan dikenakan pajak. Kemudian ada lagi yang untuk pajak pusat itu PPN, pajak penambahan nilai, itu kalau kita beli barang ya atas konsumsi yang kita lakukan itu dikenakan PPN. Nah, ini untuk instansi pemerintah itu seperti apa Pak? Apakah dia punya penghasilan juga kah? Atau mungkin dia ada konsumsi seperti itu Pak? Iya, benar Mas Aryan. Jadi memang khusus untuk instansi pemerintah ini memang berbeda dengan wajib pajak lain yang ditetapkan dalam undang-undang terkait dengan pengertian wajib pajak ya Mas Aryan ya. Kalau wajib pajak lain yang terdiri dari orang pribadi, kemudian badan, sama warisan yang belum terbagi, itu memang pengenaannya inti pengenaannya di penghasilan yang diterima. Sedangkan memang instansi pemerintah itu berbeda. Berbedanya gini Mas Aryan, di pasal 8 PMK 231 ini termasuk pemeriksa kawan pajak. Jadi instansi pemerintah ini ditunjuk untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, ya. Yang terutang sehubungan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang dikelola, Mas Aryan, saat melakukan pembelanjaan, gitu ya, atas dana melalui anggaran APBD, APBN, APBD maupun APBDes sesuai dengan level instansi pemerintahannya, Mas Aryan. Yang dimana sebagai pemungut dan pemotong pajak ini, Mas Aryan, instansi pemerintah itu berkewajiban untuk memotong pajak-pajak yang terutang atas kegiatan pembelanjaannya, kemudian menyetorkan, sekaligus kemudian melaporkan kegiatan pelaksanaan hak dan kewajibannya tersebut melalui aplikasi tertentu nanti yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, objek-objeknya dari kegiatan pembelanjaan anggaran ini, Mas Aryan, itu ada beberapa dan masing-masing ada ketentuannya masing-masing, Mas Aryan ya. Jadi ada PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 26, PPh pasal 15, kemudian pasal 4 ayat 2 final dan yang terakhir yang PPN Mas Aryan. Jadi gini Mas Aryan, jadi yang menyebabkan, yang menjadi sumber kewajiban instansi pemerintah ini dalam kewajiban hak dan kewajibannya itu adalah frasa sehubungan dengan kegiatan belanja pemerintah. Jadi itulah yang menimbulkan kewajiban dari instansi pemerintah untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi karena negara yang belanja nih, negara yang belanja, pajaknya ya diamankan dulu, dipotong, dipungut, diamankan. Jadi ada dua fungsi di sini, Mas Aryan. Saat belanja kenapa ada kewajiban perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan oleh instansi pemerintah. Yang pertama memang berperan dalam pengamanan penerimaan, gitu ya, Mas. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dengan kegiatan hak dan kewajiban perpajakan yang diatur bagi instansi pemerintah, itu akan semakin memperluas basis pajak, Mas Aryan. Sehingga sumber-sumber wajib pajak baru dari rekanan pemerintah itu akan lebih banyak terdata, Mas Aryan.
sehingga masuk ke dalam sistem di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pengawasan perpajakannya akan semakin luas karena basis data pajaknya akan semakin luas karena memang banyak sekali di kegiatan ekonomi di masyarakat yang memang bisa jadi mereka belum terjaring oleh pengawasan pajak ini, Mas Aryan. Harapannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban instansi pemerintah itu bisa menambah pengawasan, menambah basis data pelaku ekonomi, sehingga pengawasan pajaknya lebih tertata, lebih terfokus. Iya. Jadi memang mungkin karena mindsetnya udah pengawasan ya Pak ya. Iya, Nah, kita menjelaskan mengenai instansi pemerintah, tapi pengawasannya tidak lepas dari situ ya Pak. Mas Aryan. Jadi, kalau kita mau merinci lebih lanjut, Mas Aryan, terkait dengan objek-objek perpajakannya, Mas Aryan, dan pemirsa kawan pajak, tadi kan sumber kewajibannya itu kan pada frase sehubungan dengan belanja negara, kan gitu ya, belanja anggaran. Sehingga kita akan kupas satu persatu, Mas Aryan. Jadi belanja negara itu secara umum itu ada belanja barang dan belanja jasa. Oh gitu iya, ya, kan Mas Aryan ya. Belanja ada barang, ada jasa. Betul. Ya. Jadi kalau belanja barang artinya kita belanja itu kita mendapatkan barang yang berwujud, kan gitu ya. Maupun bisa jadi juga ada yang nggak berwujud juga kan. Berwujud, ya. Nah, tapi yang kedua belanja jasa berarti kita mendapatkan jasa sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya, Mas Aryan. Nah, yang pertama terkait dengan pengeluaran anggaran untuk belanja barang. Nah, di sini ketika instansi pemerintah, dalam hal ini bendaharawan pemerintah, Mas Aryan, ketika dia melakukan pembelanjaan barang untuk kebutuhan instansinya, maka dia wajib untuk mengut PPh pasal 22. Pasal 22. Sebesar 1,5%, 1,5%. Ketika dia membelanjakan, maka dia wajib untuk mengut PPh pasal 22-nya. Yang dipungut adalah bagian dari dana yang dianggarkan kepada rekanan pemerintah sebagai pihak penjual, itu dipungut 1,5% atas pembelian barang. Namun tidak semua pembelian itu terkena kewajiban ini, Mas Aryan. Oh, iya? Ada pengecualian-pengecualiannya, betul. Ada pengecualian-pengecualian. Artinya memang yang pengecualian ini diatur sedemikian rupa, Mas Aryan, agar memberikan kepastian, gitu ya, mempermudah, gitu ya. Di antara pengecualiannya, Mas Aryan, dan kawan pemirsa kawan pajak dimanapun berada, pengecualian yang pertama itu belanja barang paling banyak 2 juta rupiah. 2 juta, berarti sampai dengan 2 juta? Sampai dengan 2 juta itu tidak ada kewajiban pemungutan PPh pasal 22. Jadi misalnya bendara ini belanja kertas untuk kebutuhan kantor, gitu, ATK ya, Mas Aryan. ATK. Kemudian anggarannya itu 1,5 juta, ya, maka saat pembelanjaan, pengeluaran dana anggaran itu tidak perlu mengungut PPh pasal 22 karena dikecualikan, gitu ya. Itu yang pengecualian yang pertama, belanja sampai dengan 2 juta. Iya. Kemudian yang kedua, belanja menggunakan kartu kredit pemerintah. Oh, nah, ini yang penyempurnaan yang PMK 59 betul, tadi, yang diatur di PMK 59. Gitu ya. Jadi, ketika bendara belanja menggunakan kartu kredit pemerintah, dia tidak perlu mengungut PPh pasal 22. Ada juga belanja barang yang terkait dengan bahan bakar minyak, BBM. Gitu ya. Kemudian bahan bakar gas, pelumas, yang terkait dengan produk Pertamina, gitu ya, Mas. Sama benda-benda pos, gitu ya. Termasuk belanja untuk pemakaian air dan listrik. Itu tidak perlu dikecualikan ya. Betul, dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22. Gitu ya. Berikutnya adalah pembelanjaan barang yang bersumber dari anggaran BOS, bantuan operasional sekolah. Ya. Kemudian pembelian gabah dan atau beras. Barang strategis ya, Pak. Iya. Itu dikecualikan juga. Dan yang terakhir,
yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 itu belanja barang kepada rekanan yang mereka memiliki surat keterangan PPh PP 23 atau PP 55. Juga ketika rekanan memiliki SKB, surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Oh iya begitu. Jadi ini kawan pajak, kalau kawan pajak ingat di pembahasan di episode sebelumnya itu pernah kita bahas mengenai siapa sih wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan PP 23 atau PP 55 ya. Penyempurnaannya di PP 55. Nah, itu atau kita sebut dengan pajak UMKM. Nah, itu kalau dia punya surat keterangan PP 23 itu dipotongnya bukan 1,5% seperti PPh pasal 22 tapi jadi 0,5% seperti itu. Kemudian tadi kan belanja barang ya Pak ya? Iya, yang kita uraikan tadi belanja barang ya. Nah, sekarang belanja jasa. Nah, seperti apa Pak kalau belanja jasa itu? Iya, baik. Jadi yang di awal penjelasan depan tadi Mas Aryan dan pemirsa kawan pajak, dua jenis belanja ya Mas Aryan ya. Yang pertama belanja barang yang sudah kita uraikan tadi di pemungutan PPh pasal 22. Yang berikutnya adalah jenis belanja jasa. Ya, jenis belanja jasa. Kalau belanja barang itu jelas kita membeli barang, bendara membeli barang, baik brujut maupun nggak brujut. Kalau jasa ini jasa yang kita belanja. Iya, jasa bisa servis macam-macam ya Mas Aryan ya. Itu untuk belanja jasa pemirsa kawan pajak itu pengenaannya di PPh pasal 23. PPh pasal 23. Secara umum tarifnya adalah 2%. Saat mengeluarkan dana untuk belanja, motong PPh pasal 23 sebesar 2%. Namun memang ada beberapa kegiatan belanja jasa ini yang tarifnya berbeda dari 2% Mas Aryan. Di antaranya adalah pembayaran bunga, kemudian ada pembayaran royalti, hadiah, penghargaan dan bonus atau jenisnya, Mas Aryan itu tarifnya 15%. Tapi jarang ya kalau instansi pemerintah. Tapi jarang untuk kegiatan belanja pemerintah jarang Mas Aryan. Kemudian juga ada belanja sewa yang terkait dengan sehubungan dengan penggunaan harta. Itu tarifnya juga 2% Mas Aryan. Kecuali sewanya ini terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan. Itu nanti pengenaannya di jenis pajak yang lain di PPh pasal 4 ayat 2. Dan tarifnya sendiri. Tapi untuk yang pasal 23 itu sewa selain tanah dan atau bangunan. Contohnya misalnya bendara pemerintah untuk kegiatan operasional kantor menyewa mesin fotokopi gitu ya Mas Aryan. Maka jenis jasa sewanya ini masuk pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Dengan tarif 2%. Nah, kemudian tadi yang sewa ya Mas Aryan ya. Kemudian juga ada imbalan sehubungan dengan jasa. Jadi saat bendara pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pembayaran jasa dan sumber pembayaran ini dibebankan pada APBN, APBD maupun APBDes sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ya, itu juga dikenakan PPh pasal 23 2%. Kecuali tidak semua jasa. Kecuali jasa-jasa yang sudah dikenakan PPh pasal 21 karena orang pribadi ya. Karena orang pribadi, betul. Jadi kalau jasa itu diberikan oleh orang pribadi, pengenaannya di PPh pasal 21. Selain orang pribadi atau badan ya, CV, PT dalam negeri, pengenaannya di PPh pasal 23. Dan 23. Baik. Nah, itu pun sama dengan PPh pasal 22 Mas Aryan. Tidak semua belanja jasa itu dikenakan pemotongan PPh pasal 22. Ada pengecualian juga kawan-kawan pemirsa, kawan pajak, ada pengecualian juga ketika belanja jasa itu tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Ya, di antaranya Mas Aryan itu penghasilan yang dibayarkan kepada bank atas jasa yang diberikan itu tidak perlu dipotong PPh pasal 23. Kemudian sewa yang dibayarkan sehubungan dengan kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian ada juga penghasilan diberikan kepada jasa keuangan yang menyalurkan dengan fungsi penyaluran kredit, penyaluran pinjaman Mas Aryan. Atau juga jasa-jasa yang
pengenaannya sudah dikenakan final. Final. Betul. Seperti tadi sewa tanah bangunan. Sewa tadi, tanah Pak, ya? bangunan kenanya final, maka dikecualikan. Gitu kan. Ada juga nanti diatur lain di PPh final yang nanti juga akan kita bahas di pasal 4 ayat 2. Jenis-jenis PPh final yang memang harus dilakukan pemotongan oleh bendahara. Tuh. Kemudian penghasilan yang sudah diatur di ketentuan dalam pasal 15 ada tarifnya sendiri, ada perlakuannya sendiri, Mas Aryan. Pasal 15 apa Betul. nih? Nanti dibahas lagi ya, Pak ya. Nanti akan dibahas juga pasal 15 atau tadi yang dikenakan PPh pasal 21 yang terkait jasa yang diberikan oleh orang pribadi. Nah, itu dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Dan yang terakhir sama dengan yang PPh pasal 22 tadi, Mas Aryan. Ketika rekanannya itu memiliki esket PP 23 atau PP 55 yang UMKM ataupun memiliki surat keterangan bebas pemotongan PPh pasal 23, maka tidak perlu lagi dipotong PPh pasal 23, tetapi nanti yang 0,5% itu yang UMKM final. Karena PPh ya sesuai dengan bukti pajak penghasilan, ada yang dipotong pasal 22, 23 dan ada yang final ini, Pak ya. Nah, ini kan tadi sudah masuk ke PPh pasal 23, Mas Aryan ya. Berikutnya pemirsa kawan pajak dimanapun berada. Berikutnya ada jasa-jasa tertentu yang tadi yang termasuk pengecualian dari PPh pasal 23 itu kenanya di PPh pasal 4 ayat 2 dan rata-rata ini bersifat final. Semuanya bersifat final, Mas Aryan. Yang pertama adalah persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi kalau bendahara instansi pemerintah mengadakan kegiatan ini ya, kegiatan pengumpulan rapat atau apa yang kemudian dia nyewa bangunan gedung. Nah, maka ini pengenaannya di PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 10%. Potong. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu sama, tarifnya kenanya final, tarifnya 2,5%. Cuma ini memang jarang ya, kecuali memang ada kejadian berupa pembebasan tanah dan sebagainya, itu Mas Aryan. Nah, yang paling sering dilaksanakan oleh bendahara pemerintah adalah jasa konstruksi, Mas Aryan. Jasa konstruksi, ya, bangun bangunan, gedung. Nah, itu ada rinciannya, Mas Aryan. Tergantung juga dari jenis pekerjaan jasa konstruksinya sama jenis subjek pelakunya, rekanannya. Itu ada pengaturan yang masing-masing diatur, Mas Aryan. Jadi kalau dari sisi kegiatannya, pemirsa kawan pajak itu ada kegiatan perencanaan, jasa konstruksi berupa perencanaan, kemudian pelaksana, sama pengawas. Kan gitu ya, tiga kegiatan jasa konstruksi, Mas Aryan. Dan ada tarif-tarif tertentu yang itu tergantung dari subjek pelakunya, Mas Aryan. Apakah rekanan itu memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil, itu nanti ada tarifnya tersendiri dibandingkan dengan selain yang usaha kecil. Secara lengkap, Mas Aryan, itu nanti bisa dipelajari di PMK 231 ini. Iya. PMK 231. Iya, betul, Mas Aryan. Kemudian berikutnya, Mas Aryan, terkait dengan pajak hadiah undian, itu tarifnya 25%. Beda sama tadi ya, tadi kan pasal 23 ada hadiah juga ya, Pak ya? Iya, sini betul, hadiah undian. Hadiah undian, betul. Bedanya hampir-hampir mirip memang, Mas Aryan. Cuma bedanya memang ada kandungan kalau PPh pasal 23 itu ada nilai kemampuan dari penerima, nilai kompetisi dari penerima. Nah, sedangkan kalau yang PPh pasal 4 ayat 2 ini undian. Jadi tanpa ada usaha untuk memperolehnya kan. Jadi kalau orang Jawa bilangnya bejo ya, Mas Aryan, bejan-bejan gitu. Hoki. Makanya tarifnya jadi lebih besar ya, Pak ya. Tarifnya lebih besar, karena memang tidak perlu mengeluarkan kemampuan tanpa effort ya. Tanpa effort yang berarti tahu-tahu dapat, karena memang hoki nomor undiannya dapat. Itu bedanya, Mas Aryan. Itu hadiah undian. Kemudian juga yang dikecualikan sama dengan yang PPh sebelumnya pasal 22 23 adalah pembelian barang atau jasa
dari wajib pajak rekanan yang memiliki esket PP 23, PP 55 ya. Yang mereka dikenakan tarif 0,5% bersifat final. Ya. Jadi tadi dikecualikan dari PPh pasal 22, pasal 23 masuknya di PPh final 4 ayat 2 dengan tarif 0,5%. Ya. Jadi tidak double pengenaan ya. Jadi di sini dikeluarkan dari sini tapi dikenakannya di sini. Jadi salah satu. Ya. Nah, ada juga pengecualiannya. Ada lagi pengecualiannya. Ada juga pengecualiannya pemisahan pajak terkait dengan ketentuan PPh pasal 4 ayat 2 ini. Jadi yang dikecualikan diantaranya adalah pembayaran atau pengakuan hutang, sewa, tanah dan atau bangunan khusus kepada penyedia jasa penginapan atau hotel. Oh ya, karena memang usahanya menyewakan ruangan gitu ya. Itu dikecualikan dari pemotongan pasal 4 ayat 2 yang 10%. Ya. Kemudian juga pengalian hak atas tanah dan atau bangunan dengan syarat penghasilan penghasilan penjual itu di bawah PTKP dan pengalihannya di bawah 60 juta. Sewa guna serah tidak termasuk subjek dari pasal 4 ayat 2 ini. Baik. Selanjutnya, tadi kan dibahas ada yang dikecualikan adalah yang dikenakan PPh pasal 15. Pasal 15 itu apa, Pak? Iya, betul Mas Aryan. Salah satu pengecualian yang dari PPh pasal 23 tadi ya, itu ada terkait pengenaan objek PPh pasal 15. Pasal 15. Yang pertama, charter penerbangan dalam negeri. Jadi kalau sewa pesawat ya, Pak? Sewa pesawat bisa jadi, Mas Aryan ya. Jadi dalam kondisi tertentu pemisahan pajak instansi pemerintah dalam hal ini bendara menyewa pesawat, apakah mungkin untuk bisa jadi contohnya bisa jadi kesekretariatan dewan gitu ya, ketika melakukan kunker itu lebih efisien untuk menyewa pesawat misalnya ya. Nah, di sini kenanya PPh pasal 15. 1,8%. Ya, kemudian 1, juga kepada pembelian jasa kepada perusahaan pelayaran dalam negeri 1,2%, dan juga perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri kenanya 2,64%. Itu pasal 15. Jadi berhubungan dengan sewa pesawat, charter. Betul. Ya. Kalau di bahasa undang-undangnya charter mungkin ya, Mas. Charter. Kemudian pelayaran, baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Darat dan pelayaran. Nah, ya, tadi kan belanja dimulai dari belanja barang pasal 22, tapi sebelumnya Bapak kan menyebutkan pasal 21, Pak. Itu pasal 21 itu apa, Pak? Jadi pasal 21 ini berbeda pengenaannya dengan PPh pasal 23, 22, 23, yang terkait dengan belanja barang ya. Jadi untuk pasal 21 ini terkait dengan pengeluaran anggaran untuk memberikan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Jadi misalnya gaji, penghasilan, tunjangan pegawai gitu ya, Mas Yan ya. Atau ketika instansi pemerintah memperkerjakan orang pribadi, apakah itu tenaga kontrak daerah misalnya, atau juga misalnya ketika ada kebutuhan tertentu memanggil tukang misalnya, ini kan orang pribadi ya. Dan ini sehubungan dengan jasa atau pekerjaan yang diberikan, maka pengenaannya di pemotongan PPh pasal 21, Mas Aryan. Oh iya, jadi tadi ya kalau misalnya di pasal 23 ada yang dikecualikan, itu yang sudah dikenakan pasal 21 karena yang melakukan adalah orang pribadi. Orang pribadi. Dan penggunaan sekarang penghitungannya menggunakan tarif TER, Mas Arya. Tarif TER. Betul. Jadi sudah berikan kemudahan dalam penghitungan sehingga memudahkan bendara untuk menghitung apakah ada pemotongan PPh pasal 21 atas anggaran yang diberikan sebagai penghasilan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan. Oh iya. Ya. Jadi pasal 21 itu mengenai belanja
jasa tenaga kerjanya ya, jasa Ya. tenaga kerjanya. Ini mengenai TER ini sudah pernah kita bahas lah juga di episode-episode yang lain. Mungkin kawan pajak nanti bisa di scroll dicari episode-episode sebelumnya pernah kita bahas mengenai TER. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu kan tadi ada pasal 21, 22 dan seterusnya. Itu kan PPH semua. Terus di yang terakhir itu kok ada PPN gitu, Pak. Iya, Nah, betul ini Mas Aryan. pengenaannya seperti apa, Pak, untuk PPN? Siap. Jadi PPN ini pajak pertambahan nilai, Pajak pertambahan Mas nilai. Aryan ya. Jadi kalau PPH tadi itu dikenakan kepada subjek yang menerima penghasilan. Ya, jadi entry point-nya adalah penghasilan yang diberikan kepada rekanan, kan gitu ya. Baik berupa tadi yang berupa penghasilan sehubungan yang pasal 21 tadi, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau pasal 22 pembelian barang, pasal 23 itu jasa dan macam-macamnya. Nah, kalau PPN ini terkait dengan objeknya, objek belanjanya, Mas Aryan, objek belanjanya. Jadi, instansi pemerintah itu ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPNBM, Mas Aryan, yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Ya, yang penyerahannya itu dilakukan oleh PKP, Mas Aryan. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak, rekanan pemerintah tentunya. Iya. Dan penyerahannya kepada instansi pemerintah. Maka bendahara wajib untuk memungut PPN atas transaksi tersebut. Tarifnya saat ini berlaku 11%. Dan itu ya. Nah, sekarang yang sedang lagi pembahasan, karena sesuai dengan undang-undang sebelumnya sudah ditetapkan, mulai 1 Januari berubah menjadi 12%. Cuma sekarang ini lagi dibahas lagi, apakah nanti tetap 11% atau 12%, Mas Aryan, dan pemeriksaan pajak kita nunggu update lebih lanjut ya. Waktu update yang Padahal itu memang sebenarnya sudah ditetapkan sejak Undang-Undang HPP ya Pak ya, tahun 2021 akhir kalau nggak salah ya. Betul. Untuk Undang-Undang HPP itu tahun akhir 2021 sudah ditetapkan bahwa PPN akan menaik menjadi 11% dari 10% sebelumnya, kemudian akan naik lagi menjadi 12% di 2025 kalau nggak salah Pak ya. Iya. Ya sudah ditetapkan di situ sebenarnya. Coba nanti sekiranya mungkin akan ada penegasan lebih lanjut lagi ya Pak. Iya, ada pengetahuan lebih nyarut, ada informasi lebih lanjut. Ya. Nah, saya lanjutkan Bang Aryan, Mas Aryan ya, sama pemeriksaan non pajak. Ada pengecualian juga atas belanja BKP, barang kena pajak, dan atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah, Mas Aryan. Itu juga ada pengecualian saat dia tidak perlu melakukan pemungutan, bendahara tidak perlu melakukan pemungutan PPN. Yang pertama adalah pembayaran yang terkait dengan belanja barang atau jasa sampai dengan 2 juta rupiah. Itu tidak perlu mungut PPN bendaharanya. Tapi apakah ada PPN di dalamnya? Ada PPN di dalamnya, cuma pemungutannya kembali ke dalam kondisi normal. Artinya PPN-nya dibayarkan kepada rekanan pemerintah, nanti rekanan pemerintah yang akan melaporkannya sendiri melalui SPT masa PPN dia. Gitu. Karena PKP ya Pak karena ya. Dia PKP punya kewajiban, betul. Tapi kalau di atas 2 juta rupiah, maka yang punya kewajiban pemungutan adalah di bendaharanya sebagai pembeli. Betul. Pembeli dan nanti wajib untuk menyetorkannya ke negara. Berikutnya, Mas Aryan, yang dikecualikan dari pemungutan PPN itu pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, gitu ya. Ya, kembali ke PP 59, PMK 59. Kemudian pembayaran untuk pengadaan tanah itu juga dikecualikan dari pemungutan PPN. Ada juga pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak BBM maupun bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina, itu nggak perlu mungut PPN. Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi itu juga tidak perlu. Kemudian juga ada pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, itu nggak perlu mungut PPN. Dan yang terakhir adalah pembayaran atas penyerahan barang kena pajak BKP dan atau JKP yang menurut ketentuan undang-undang di perpajakan itu mendapatkan fasilitas
Dibebaskan. tidak dipungut maupun dibebaskan dari Oh, pemungutan pengenaan PPN. Itu Mas Aryan yang terkait dengan PPN. Terkait dengan PPN. Jadi tadi sudah ada belanja barang, belanja jasa, belanja jasa-jasa tertentu ya, yang selain pasal 23 ada belanja tenaga kerja, PPN sudah dibahas semua. Secara lengkap sebenarnya ada di PMK 231 ya Pak ya. 231 tahun 2019. Jadi kawan pajak nanti kalau misalnya ini aturannya mana sih, nanti bisa di searching aja di Google. PMK 231 tahun 2019 itu sudah lengkap, secara lengkap di situ ya. Nah, Pak Putut, ini kan tadi mengenai ketentuan-ketentuannya ya. Ketentuan-ketentuannya. Nah, teknis bendahara nanti untuk menjalankan kewajibannya ini seperti apa Pak? Kalau ini kan oke, ada belanja ini tak potong segini, tak potong segini, potong segini. Nah, kemudian setelah dipotong itu gimana? Baik, Mas Aryan dan pemirsa kawan pajak. Jadi setelah memahami ketentuan-ketentuan tadi terkait dengan besarnya tarif yang harus dipungut, dipotong gitu ya Mas Aryan ya. Atas pajak-pajak yang sudah dipungut, sudah dipotong oleh bendahara, itu tidak serta-merta langsung disetorkan ke negara. Tetapi ada aplikasi yang harus dilaporkan oleh instansi pemerintah. Nah, artinya kegiatan-kegiatan pemotongan dan pemungutan tadi diinput ke dalam sistem untuk pelaporannya yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa aplikasi e-Bupot unifikasi bagi instansi pemerintah. Betul. Diinput di sana untuk masing-masing jenis pajaknya ya, Mas Aryan dan pemirsa kawan pajak, sampai nanti dalam 1 bulan, dalam 1 bulan kegiatan pembelanjaan itu kan sudah terkumpul ya, Mas Aryan dan pemirsa kawan pajak. Baru nanti setelah terkumpul dalam 1 bulan, terakumulasi, baru nanti besarnya berapa, itulah yang akan harus di-store oleh bendahara. Berarti pajaknya sudah langsung terhitung di situ? Langsung terhitung di situ, Mas Aryan. Lebih dimudahkan instansi pemerintah ini dalam menghitung pajak. Kadang-kadang kan dengan banyaknya ketentuan-ketentuan itu bisa jadi akan ini ya, mungkin bendahara pemerintah dalam hal ini merasa bingung ya, banyak ketentuan. Ini gimana caranya ini masuk pasal mana gitu ya. Betul, Mas Aryan. Makanya adanya aplikasi e-Bupot unifikasi instansi pemerintah ini lebih memudahkan, termasuk untuk hal penghitungannya. Ini kena tarif berapa, yang mana gitu. Sehingga lebih dimudahkan bendahara pemerintah. Dan untuk aplikasi ini bendahara instansi pemerintah bisa mengakses di DJP online. DJP online. Ketika setelah login masuk ke dalamnya, masuk menu lapor, kemudian ada pra pelaporan gitu ya Mas Aryan ya. Kemudian masuk e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Iya. Nah, dengan menginput di situ Mas Aryan, termasuk identitasnya, rekanannya gitu ya Mas Aryan ya. Pajak-pajak apa saja yang dipungut, dipotong gitu ya. Dan jenis objeknya apakah PPh pasal 21, 22, 23 dan seterusnya ya Mas Aryan ya, termasuk sampai PPN yang terakhir tadi. Maka aplikasi ini nanti akan menghitung secara otomatis Mas Aryan pajak yang terutang gitu ya. Nah, setelah terakumulasi dalam perekaman 1 bulan, nanti ketemu pajak yang harus dibayar store oleh bendahara pemerintah. Pasal 21 berapa, pasal 22 berapa, pasal 23 berapa, PPN berapa, terakumulasi dalam 1 laporan bulanan, itu yang harus di-store oleh bendahara pemerintah. Setelah di-store, bukti penyetorannya nanti di-input juga di aplikasi tersebut, baru bisa dilaporkan. Iya, baru bisa dilaporkan. Selama itu belum di-store oleh bendahara pemerintah, Mas Aryan, itu tidak bisa dilaporkan. Karena memang harus di-store terlebih dahulu. Karena harus menginput bukti store-nya. Bukti store-nya. Dan bukti store-nya dengan aplikasi ini lebih dimudahkan, Mas Aryan. Dan pemirsa kawan pajak, saat terakumulasi dalam jumlah PP yang terutang, nanti akan bisa langsung membuat kode billing melalui aplikasi tersebut. Jadi sejumlah yang terutang itu. Bikin sendiri langsung di-generate dari situ ya. Di-generate di situ, di-download, ketemu kode billing, itu yang di-storekan ke tempat pembayaran pajak, bisa di kantor pos atau
bank persepsi yang ditunjuk, gitu ya. Setelah dibayarkan, bukti pembayarannya, bukti penyetorannya baru diinput di aplikasi untuk dilaporkan. Iya. Iya, jadi ketentuan sudah diatur di PMK 231, kemudian tata cara pelaporannya sudah dibuatkan aplikasi ya Pak ya. Sudah dimudahkan Tadi dengan aplikasi. tinggal input jenis rekanannya siapa, Iya, kemudian objeknya apa, itu kemudian tarifnya sudah langsung dihitungkan di situ Pak. Iya, Ya. Mas Aryan. Dihafal silahkan, tapi itu kalau untuk teknisnya itu sudah dimudahkan dengan aplikasi. Jadi, kalau kawan pajak bendahara instansi pemerintah tidak perlu khawatir lagi. Di aplikasi sudah disediakan, tinggal di input, lapor selesai. Kalau sudah lapor, jadi istilahnya pasti ya Pak ya di mata hukum. Pasti sah secara hukum. Setelah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaporan yang kita sebut dengan SPT masa unifikasi instansi pemerintah, gitu ya. EBUPOT melalui EBUPOT ini. Dan sekali lagi saya tegaskan Mas Aryan dan pemirsa kawan pajak bahwa kewajiban bendahara ini tidak hanya cukup memungut, kemudian memotong, ya, tetapi juga punya kewajiban untuk melaporkan. Ada kewajiban pelaporan yang harus ditunaikan sehingga nanti jumlah yang harus dipungut di store itu sah secara hukum. Itu sudah ketetapan yang harus dibayarkan oleh instansi pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban juga ya Pak. Betul, ya. Sudah dipotong-potong tanggung jawabnya ini lapor. Iya, jadi jangan sampai ada kejadian instansi pemerintah dalam ini bendahara sudah melakukan pemungutan atau pemotongan tetapi tidak disetor. Gitu ya. Ataupun juga sudah disetor tetapi tidak lapor. Nah, itu juga masih kurang hak dan kewajiban perpajakan. Baik, betul ya. Siap. Dan kan Pak Pajak ini juga sebagai informasi ya, karena di tahun 2024 ini kan NPWP sudah mulai dipersamakan dengan NIK ya. Karena kalau dulu kita mengenal adanya tarif lebih besar jika dikenakan kalau belum punya NPWP. Nah, seiring dengan NIK sudah dipersamakan dengan NPWP, tarif lebih besar itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi, karena ketentuannya sekarang sudah menggunakan NIK kan. Dan setiap warga negara yang memang dalam posisi syarat tertentu kan, artinya ketika lahir dia sudah punya NIK kan. Iya, sudah punya NIK. Apalagi sudah dewasa, sudah bisa menjalankan kegiatan usaha sebagai rekanan dalam hal ini ya. Nah, itu tentunya sudah punya NIK. Jadi dianggap sudah punya NPWP dan sudah difasilitasi di aplikasi juga. Kalau sebelum adanya pemadanan ini, ketika yang Bapak Ibu kawan pajak input itu tidak menggunakan NPWP, itu tarifnya lebih besar. Tapi kalau sekarang itu sama saja, tarifnya sama. Baik, jadi seperti itu kawan pajak ya. Kita sudah bahas dari aturan, dari pengenaannya seperti apa, kemudian teknis pelaporannya seperti apa. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu kawan pajak mungkin secara lengkap bisa dicari ketentuannya di PMK 231 tahun 2019, baik itu yang sekarang masih berlaku ataupun update-update-nya biasanya juga sudah ada di situ ya, sudah tertera di situ juga. Terima kasih Pak penjelasannya atas kewajiban instansi pemerintah ini. Semoga bisa nanti mencerahkan kawan pajak, terutama instansi pemerintah maupun rekanan ya yang bertransaksi dengan instansi pemerintah. Semoga nanti bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi. Demikian kawan pajak ya, bahasan kita mengenai kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Terima kasih Pak Putut Rahmanto, Kepala Seksi Pengawasan 4 ya Pak 4 ya. Kepala Seksi Pengawasan 4 di KPP Pratama Ketapang. Luar biasa, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Sama-sama Mas. Ya. Dengan demikian Bapak, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada kawan pajak ini Pak? Siap, terima kasih Mas Aryan. Demikian pemirsa kawan pajak dimanapun berada dan apapun perannya ya Mas Aryan ya, pemirsa kawan pajak, baik itu sebagai wajib pajak ataupun khususnya bendahara instansi pemerintah gitu ya. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi semoga memberikan wawasan, pemahaman
pengetahuan sehingga lebih memudahkan kawan pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dan saya secara pribadi menghimbau, mengajak kepada seluruh pemirsa kawan pajak, mari kita sama-sama memberikan kontribusi positif, kontribusi terbaik bagi bangsa ini melalui pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Siap, demikian dari kami. Terima kasih. Baik kawan pajak, dengan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai kewajiban perpajakan khususnya instansi pemerintah yang secara signifikan ini menyumbang penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional, semoga bisa memperkuat sumber daya keuangan Indonesia. Karena setiap rupiah, sekecil apapun rupiah yang Bapak Ibu kawan pajak bayarkan sebagai pajak, itu akan sangat bernilai bagi kemajuan bangsa Indonesia. Cukup sekian episode kali ini. Buah durian banyak duri, khas wanginya, enak rasanya. Kami segenap kru mohon izin undur diri, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Pajak Ketapang Podcast. Podcast yang mengupas mengenai aturan, layanan, isu-isu mengenai perpajakan yang dikemas secara ringan namun tuntas. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.